kamu kalah. Mei, kamu pembunuh ayah, aku akan minta pertanggungjawabanmu. Tunggu sampai aku mati baru umumkan wasiatnya. Baik. Kamu kabari Zhong Liang, suruh dia segera pulang. Baik. Xie Mei, dasar pembunuh biadab. Halo Jaya. Kasihan sekali nasibmu. Apa kau sudah duga kalau Xie Mei punya niat jahat? Makanya kau suruh Mia Oxin gantikan posisimu sebagai ketua grup Xie. Tenang, aku dan anak kita akan mati-matian jaga perusahaan. Aku pasti tak kenal ampun akan kubalas dendam untukmu. Keluarga Xie pecah belah. Sebenarnya perusahaan lebih dukung Putri Sulung. Tak disangka Pak Xie justru serahkan kekuasaan ke putri bungsu. Jangan-jangan gara-gara ini Xie Mei jadi dendam sama Pak Xie? Nangis lama tapi nggak keluar air mata palsu sama sekali. Aktingmu payah banget. Kau! Aku pemaaf tidak akan hiraukanmu. Kau juga jangan cari gara-gara. Biarkan ayah tenang beristirahat. Xie Mei, dasar pembunuh. Videonya sudah kuserahkan ke polisi. Bersiaplah membusuk di penjara. Kenapa? Takut? Sekalipun kau takut, takkan bisa kabur. Kau sengaja mau mengacaukan acara pemakaman. Cuma modal rekaman blur tak jelas wajah, berani tuduh aku pembunuh. Nona Sun Wei. Almarhum diutamakan. Anda tak boleh memfitnah Nona Si di hadapan foto mendiang Direktur Xie. Ya Kun, berani-beraninya kau berteriak seenaknya di hadapanku. Aib keluarga Si pun sebenarnya tak ingin kumbar. Tapi kini Lao Xie tewas mengenaskan. Aku tak peduli malu lagi. Lao Xie bilang padaku sebelum meninggal, putus hubungan dengan Xie Mei tak akan diberi sepeser pun. Ayahku bilang begitu padamu? Ada rekaman suara atau video? Kami suami istri bicara masalah pribadi. Ngapain perlu direkam? Hanya orang jahat sepertimu. Yang otaknya penuh pikiran sampah. Tidak ada bukti? Biar aku juga yang mengarang cerita kosong. Wahai semua, semasa hidup ayah pernah curiga Sun Wei dan ibunya berbuat jahat diam-diam. Tidak mungkin. Xie Mei tidak mungkin tahu. Pak Xie. Kalau bukan karena aku harus menangkap pembunuhnya untukmu, aku benar-benar ingin ikut kamu pergi sekarang. Pengacara yang... Lu Zhong Liang, akhirnya kau kembali. Alma Direktur Xie pernah membuat wasiat. Tuan Lu adalah satu-satunya saksi notaris. Selanjutnya beliau yang akan membacakan wasiat. Dia siapa? Wajah asing. Dia anak asuh Direktur Xie, dikirim ke Akademi Militer Luar Negeri saat remaja. Kabarnya dia juga memegang saham grup Xie. Sekarang saya akan membacakan wasiat Alma. Xie. Semua saham terkait grup Xie serta posisi direktur utama diberikan kepada putri sulung Xie Mei untuk diwarisi setelah menikah. Sedangkan properti atas namanya diberikan kepada putri bungsu Xie Miaoxin serta jandanya Sun Wei untuk diwarisi bersama. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin tidak ada tempat untukku di perusahaan? Lu Zhong Liang, kau anak asuh rendahan keluarga Xie. Berani-beraninya kau palsukan wasiat, kurang ajar.
Jenazah Xie belum dingin. Kau sudah bersekongkol dengan pembunuh untuk merusak perusahaan. Lu Zongliang, kau bahkan lebih buruk dari anjing. Kau cuma anjing peliharaan keluarga Xie. Jangan harap si orang tua akan menikahkan Xie Mei denganmu. Kau tidak pantas. Jangan-jangan karena tahu warisannya kebanyakan. Sampai gemetaran kena penyakit Parkinson duluan. Urusanku mendisiplinkan anjing ini. Apa urusannya dengan nona besar? Sekarang aku adalah ketua grup Xie. Dia adalah lelaki. Lelakimu? Para kerabat aku Xie Mei akan menikah dengan Bapak Lu Zongliang 7 hari lagi. Silakan datang semua kerabat tercinta. Kapan anjing ini jadi tunanganmu? Aku sebagai ibu tirimu kok tidak tahu? Baru diputuskan semenit yang lalu, anggap saja pemberitahuan langsung. Ingat siapkan angpau besar untukku. Ibu tiri. Aku menentang! Kalau dilihat jelas, kalian bukan pasangan normal, palsu banget. Xie Mei, kau menipu semua orang demi kursi direktur utama. Nona Xie, silakan ikut kami ke kantor polisi untuk pemeriksaan. Tunggu sebentar. Xie Mei, tamat riwayatmu. Habis membunuh papa, siap-siap masuk penjara seumur hidup. Sayang, dadah papa. Nona Xie, mohon kerjasamanya. Adik, kakak akan ajarkan pelajaran terakhir untukmu, judulnya Bodoh, jangan mimpi. Sayang, jangan terlalu khawatir ya. Kumohon jangan sampai kamu pelakunya. Kalau tidak... Brengsek, janjimu padaku apa? Saat ini saham keluarga Xie, aku dan putriku tidak dapatkan 1 sen pun. Nyonya, jangan buru-buru. Ayo. Nyonya, kalau perlu kita kirim Xie Mei langsung ke alam baka. Orang mati tak akan jadi penghalang. Segera kerjakan, jangan sampai salah lagi. Soal ketiga, apa yang terjadi di pemakaman? Apakah Nona Xie baik-baik saja? Para kerabat terhormat, saya Xie Mei akan menikah dengan Bapak Lu Zongliang 7 hari lagi. Pada saat itu kami menyambut kehadiran para kerabat. Pulang dari sana belum juga beradaptasi dengan jet lag. Masih melakukan aktivitas berat seperti ini. Jujurlah padaku, alasan pribadimu menetap di sana selain ayah angkatmu. Apa karena dia juga... Kalau begitu, kali ini bawa pulang cucu perempuanku untukku. Di hadapan keluarga Medfield yang berusia seabad, grup C bahkan tidak ada apa-apanya seperti kelingking. Jangan sampai dia dengar ucapanmu ini. Nanti dia akan menertawakanmu sebagai orang bodoh dari planet mana. Aku akan menjemputnya. Semangat tuan ketiga, kamu ini pria versi raja. Terima kasih atas kerjasamanya, Nona Xie. Nyonya muda. Cepat pakai ini. Nona Bes, bagaimana kalau kamu tunggu sebentar, aku beli sandal dulu. Asisten Ye, kakimu seperti terkilir. Perlu ke rumah sakit? Nggak perlu, cuma keseleo turun tangga biasa saja. Tunggu bentar lagi ya. Wah, gerakanmu memakaikan sepatu cukup lihai. Beberapa tahun di luar negeri, jadi terbiasa melayani pacar ya? Aku cuma nebak, kamu pasti keluar kantor polisi tanpa alas kaki. Sekolah militer beberapa tahun, jadi sok hebat deh. Sepatuku disita polisi, itu edisi terbatas global favoritku. Nanti kubelikan yang baru. Apa kamu juga curiga padaku? Sekarang banyak bukti merugikan mengarah padamu. Lalu apa kamu percaya padaku? Masa masih kayak waktu kecil? Kukira setelah sekolah di luar negeri kamu akan jauh lebih baik. Nah, sekarang lihat sendiri kemajuanku. Kalau berani ganggu aku lagi, aku gigitan kamu.
Sepatu hak tinggi itu gimana? Aku memang pernah masuk kamar itu. Rekaman videonya juga asli menurut polisi, tapi aku benar-benar sekarang cuma bisa nunggu hasil pemeriksaan keluar. Jadi malam kejadian Kamu ngobrol apa sama paman Syed di kamar? Nggak ada hubungannya sama kasus, aku tak mau bicara. Nona besar. Atau mungkin Tuan Lu ya, kamu lebih perhatian. Asisten ya, hari ini kamu capek. Pulang duluan saja. Posisimu di keluarga Syed tetap aman. Terima kasih, Nona besar. Selama Nona butuh, saya siap diperintah. Kalau gitu kalian duluan saja. Taksi. Liong Zoliong, berani kau menyetir dalam keadaan mabuk? Kau cari mati ya? Waktu belikanmu sandal tadi, kena tumpahan pemabuk. Aku tak minum setetes pun. Aroma alkoholnya kuat sekali, pasti kemeja pun kena. Lepas. Lalu kau mau aku menyetir setengah telanjang. Jangan. Mei, jangan nakal. Bosen ah. Kalau bukan karena ulahmu, sudah selesai kuperiksa barang malam pengantin? Periksa barang? Apa-apaan ini? Enggak ngerti. Kau calon suamiku, fisikmu harus kuperiksa dulu. Kalau jelek, ku return. Ngerti? Bawa aku pulang malam ini. Besok boleh. Malam ini aku masih beradaptasi dengan jet lag, takut mengganggu tidurmu. Baiklah. Main jujur ya, selama di luar negeri ada berapa banyak bunga cinta? Kalau kita main jujur, aku ingin pertanyaan yang kau tanyakan padaku, kau juga harus memberiku jawaban. Ditolak. Berhubung aku yang mengajak nikah dan kau tidak menolak, aku akan memanjakan kali ini saja. Tapi yang tidak mau ku jawab, kau jangan memaksaku. Oke. Berapa? Aku tidak punya bunga cinta, bahkan setelah keluar dari dinas militer dan bergabung dengan perusahaan luar negeri keluarga Xie. Rekan kerja semua aku sengaja pilih yang laki-laki. Jangan-jangan kau suka... Aku suka wanita. Nggak bilang kau suka laki-laki, kok heboh sih? Kematian Pak Xie akan kusuruh orang menyelidiki. Jangan terus kepikiran ini. Memberi beban berlebihan padamu? Nggak ada kok. Ah, tidak mungkin. Sejak kecil kalau panik, kau pasti memainkan jari-jarimu. Kita sedang diawasi, bahaya. Kamu takut nggak? Ada kamu, mantan prajurit elit, apa mereka yang bunuh ayahku yang datang? Pensiun beberapa tahun, kemampuan jaga rumah masih ingat sedikit sih. Orang-orang ini aku nggak bakal bisa lawan. Lari aja. Tunggu aku di mobil. Anak muda, tunggu dulu ya sama gua. Nggak nyangka ya? Tolong kirim tim ke sini, ada senjata tajam. Aku nggak apa-apa. Kenapa? Ada bekas luka di wajahku? Aku lihat password HP-mu. Wah, bagus. Nanti kalau mau cek, silakan. Maksudku kok passwordmu pakai 97611? Password itu sama dengan ulang tahunku. Betul. Sedari kecil, kamu selalu maksa aku atur password kayak gini. Udah kebiasaan password apapun yang 6 digit selalu pakai angka itu. Termasuk kartu ATM. Kita udah 7 tahun nggak ketemu, pengaruhku sebegitu besarnya ya.
Besar banget. Sampai-sampai bertahun-tahun kemudian aku mimpi buruk. Selalu ada bayanganmu. Baiklah, nanti aku ganti nama WA jadi mimpi buruk Lu Zongliang. Mei, Lu Zongliang, kamu menyembunyikan sesuatu dariku. kenapa bilang begitu? Aku rasa tingkahmu aneh banget. Di pemakaman, waktu kucium kau malah kaget dan memerah. Sekarang, berani banget pegang tanganku. Dan soal kawin lari ini, kamu terlihat biasa aja, kayak kita udah pacaran bertahun-tahun. Terus akhirnya nikah, ini kayak proses alami gitu. Nggak nyangka dulu kau pendiam banget, dikit-dikit diem. Kita udah tunangan, masa mau peluk cium harus minta izin? Dasar anjing. Cuman aja digigit-gigit. Maaf, barusan aku agak gugup. Tapi aku janji lain kali pasti... Jangan next time. Lepas. Aku buka baju. Aku yang... Bau alkohol banget, mending kamu mandi dulu deh. Aku tunggu kamu di tempat tidur. Beberapa hari ini pasti capek banget ya. Tidurlah dengan nyenyak. Suruh semua pengawal datang jaga nyonya muda. Oh ya, juga kirimkan aku 1 set baju ganti secepatnya. Kuingat kakek mau ngirim kamu ke Akademi Militer Luar Negeri. Kalau kamu pergi, kamu bakal kangen aku nggak? Kamu kayak orang lagi merebus obat tradisional. Diam aja nggak keluar sepatah kata. Ngomong dong. Akan kangen kok. Kalau gitu aku juga bakal kangen kamu. Aku bakal ingat supaya kirim surat. Nona besar, kamu lagi ribut sama Paman Si mau kabur dari rumah ya? Mereka bertiga keluarga bahagia banget. Aku yang orang luar sini. Tolong kakak dan kasih tempat ya. Penipu kecil, aku belum terima satupun surat darimu. Ternyata istriku saat kerja keren banget. Bangun ya. Kok nggak bangunin aku? Lihat jet lagmu belum pulih, nggak tega. Aku ke kantor dulu, banyak urusan numpuk nih. Kemalam bahaya banget kan? Mulai sekarang kamu harus ditemenin bodyguard pribadimu. Jangan, hari kan hari pertamaku kerja. Biar aku sendiri. Nanti aku jemput pulang kerja ya. Pintarnya. Sini-sini duduk, ada beberapa hal mau kubicarakan. Kasus kemalam, jangan lupa lapor ke kantor polisi.
Masih nggak percaya aku bisa jagain kamu? Kita warga negara sah, nggak perlu sok pahlawan, ngerti? Lagian buat ngalahin tikus selokan gitu nggak worth it. Iya kan, pahlawanku? Oke. Ciuman selamat pagi. Selamat pagi, Direktur Utama. Silakan Direktur Utama. Tolong disebarkan ke semua orang. Bapak-bapak dan ibu-ibu, terkait divisi yang tidak menghasilkan uang, saya pakai menghentikannya bertahap. Ini rancangannya. Silakan memberikan saran berharga Anda. Perusahaan bukan tempat main-main. Sebagai direktur, saya tidak bisa terima seorang tersangka pembunuhan menjadi direktur utama. Betul. Hari ini bebas bicara. Masih ada usul? Silakan ajukan. Perusahaan larang merokok CMEI. Atas nama direktur, saya perintahkan matikan Rosumu sekarang. Asisten Y, segera buat pengumuman baru atas nama saya, Direktur Utama Keluarga Si. Mulai kini di kantor tempat saya hadir, ada kecualinya untuk merokok. Siap. Tambahkan aturan, pegawai yang merokok tanpa izinku akan dihukum tegas sesuai peraturan perusahaan. Siap. Pak Direktur, pengumuman baru sudah dipublikasikan. Masih ada saran, silakan ajukan. Aku rasa kamu nggak perlu usulin apa-apa deh. Kecerdasanmu aku tidak percaya. Aku udah jadi kepala keuangan grup Shi lebih dari 10 tahun. Aku yang paling berhak kasih saran soal Shi. Tentu saja. Kalau gitu aku usul. Sarannya nggak ada satupun yang bakal kuterima. Urusan ini nggak bisa ditawar. Perempuan jalang, kemarin malam lu selamat, lain kali nggak akan semujur itu. Komisaris, saya ada usulan soal Departemen R&D. Usulan apa? Yuk didengar. Pusat penelitian dan pengembangannya perlu dibubarin. Terutama tim pengendalian risiko dan pendanaan, efisiensinya bisa naik minimal. Liubo dari tim keuangan 3, bener kan? Aku pernah lihat pas magang dulu. Kerja yang bener. Kalau beres nanti naik gaji sekalian promosi. Terima kasih, Komisaris. Karena Direktur Joe bilang perusahaan ini bukan main-main. Tugas naikin efisiensi R&D sekarang jadi tanggung jawabmu. Kuarter depan aku mau lihat pertumbuhan minimal 25%. Kalau enggak, kamu bisa mengundurkan diri karena merasa bersalah. Pulang aja pensiun deh. Bos, setelah mengikutimu bertahun-tahun, baru sekarang kulihat kamu sekacak ini. Oh ya? Nah, menurutmu Nyonya Muda bakal suka gaya gua ini? Pasti suka. Aduh, setelan kerja Nyonya Muda kalian pagi ini tuh. Keren banget tuh. Kayak ditembak tepat di jantung, bikin nyaris tewas aja. Bos, bangun, bos. Kita nemu keanehan di CCTV Resort Villa, lihat ini. Halo, Tuan. Katakan sama bos kalian, Lukas nyari dia. Oke, tunggu sebentar. Tenelu, ada apa kedatangan Anda? Pisau tempur pasukan khusus buatan kota Yi sencengkan wilayah kamu, Sulawesi. Tolong periksa siapa punya pisau kayak gini. Ketemu. Gimana nanganinnya? Aku sendiri yang nanganin. Tuan, mau minum apa? Whisky 1 gelas. Ganteng, belikan saya minum dong. Santai saja, saya tidak akan rugikan kamu. Maaf, saya sudah berkeluarga.
Tak ada cincin kawin, tangan juga tidak ada jejak pakai cincin lama. Pura-pura menolak aja. Saya suka banget sama kamu, ganteng. Pergi. Tunggu saja, bocah. Bang, itu pacarnya si Pirang Utara. Dia pasti pergi cari bantuan sekarang. Buruan pergi. Terima kasih peringatannya. Beri bang ini segelas whisky. Bang, kamu memang sopan ya. Aku ketemu si Jalang ini di beberapa bar, pernah merayu banyak pria. Selain si Pirang Merah. Siapa yang nggak tahu si Pirang Kuning, kepalanya hijau seperti rumput. Cewek ini nggak cuma jahat, tapi juga sok glamor. Sepatu, tas, perhiasan yang dipakai, semuanya barang KW. Barang kau. Barang KW super? Sepatu itu disita polisi, padahal itu edisi terbatas dunia. Sepatu favorit gue. Nanti gue beliin yang baru. Iya dong. Lu buruan cari tahu, sepatu hak tinggi itu ada versi KW-nya nggak? Siapa yang beli, kapan belinya? Semuanya harus lu selidikin. Makasih ya, bro. Sayang, tadi si brengsek ini yang menggoda gua. Katanya lu berani macam-macam sama cewek gua. Gue yang ngomong sama lu. Sekarang juga lu berlutut minta maaf. Atau hari ini lu bakal merangkak pulang dari sini. Sayang, dia tadi nggak jaga tangan, jambak pantat gue. Dia bilang juga, dia lebih jago dari lo. Dasar lu. Jadi bos kayak lu kasihan banget sih. Nggak ada satupun anggota geng yang ngasih tahu rambut lo itu harusnya diwarna hijau. Lu berani ngejek gua, kawan-kawan hajar sampai babak belur. Pak Fang, urusan ini aku titip ke kamu ya. Oke, nanti kalau aku ke ibu kota pasti traktir kamu makan. Pak Fang dari Huanyu Investment Bank sudah setuju ambil proyek C. Pak Fang, si ahli merger dari Huanyu itu ya? Oh iya, tolong cepetin atur ketemuan sama Pak Wu dari Changyang Securities. Siap. Asal. Ada masalah besar nih. Dasar anjing pengkhianat, barusan di rapat si Mei suruh kamu makan tai juga kamu mau? Emangnya kamu gila? Nyonya, kalau aku nggak kirim email susah dapat kepercayaannya. Ya apa? Jadi panik gitu bicara. Si Mei sekarang udah nyambung sama investasi Bank Kosmos. Kalau dia selesai restrukturisasi saham, kekuasaanmu bakal diambil alih. Punya cara nanganin? Pertama, bunuh dia. Kedua, Nona Miaoksin cepat-cepat rebut kekuasaan. Gampang banget. Kira surat wasiat bapak itu kertas toilet kali. Nona kedua maksudku kalau kamu bisa merayu Lu Chongliang dari cengkeraman kakakmu, sahamnya jadi milikmu. Nanti kamu berhak gelar rapat direksi, langsung copot kakakmu. Kalau dia keburu mati sebelum itu, kamu naik tahta tanpa susah-susah. Langsung jadi bos. Cuma Lu Chongliang si anjing itu. Aku yang urus, gampang lah. Mei, aku sudah sampai di bawah. Sebentar lagi ada rapat, tunggu aku dulu di kantor. Wah, kantor istriku lumayan bagus dekorasinya. Waktu pemakaman kemarin nggak kulihat jelas, baru tahu cowok ini punya aura seksual yang menggoda.
Nona kedua. Kakak Zongliang, jangan sungkan, duduk dong. Kalau nona kedua ada urusan, bicaralah langsung. Kak, saham keluarga Xie di tanganmu mau diapakan? Akan tetap putus seperti semula. Sekolah militer di luar negeri? Juga ngajarin cara berpakaian? Kakak Zongliang, apa kamu mulai jengah sama aku? Kamu lupa waktu kecil kamu lebih dekat denganku daripada dengan kakakku? Sama sekali tidak. Harap nona kedua menghormati diri jika masih mengulangi. Lain kali, Jauhkan cakar anjingmu dariku, atau kuangkat kakimu sampai kamu jungkir balik cuci kloset. Nona kedua harap jaga sopan santunmu. Jika terulang lagi, Lain kali, singkirkan tangan anjingmu atau kubuat kau jungkir balik cuci toilet sembari kuangkat kaki anjingmu. Ini wilayah keluarga Xia. Tak berani langgar aturan? Kau di teritorialku? Macam-macam sama lelakiku tapi malah minta aku taat aturan. Kakak Zongliang, kau terlalu lama di luar negeri sampai tak tahu situasi sebenarnya. Xie Mei itu kasar dan jago berantem. Ditertawakan semua pria kelas atas. Dia memilihmu sebagai suaminya cuma menjerumuskanmu. Jangan sampai kau terkecoh. Xie Mei, ku dengar kakak Zongliang setuju putus denganmu. Dan nikahi aku. sayang akting nona kedua itu buruk sekali. Mau rasanya aku marah liatnya. Lu Zongliang, baru saja belum nikah sudah lancar panggil istri. Dia hanya memanfaatkanmu, kau ngerti gak sih? Tadi ada yang ngaku pencari bakat di lantai bawah kasih ini. Telepon saja tanya, apa mereka punya kelas pelatihan. Xie Mei, dasar lacur. Sampai bisa suka sama orang rendahan keluarga Xie. Nyebut orang rendahan pakai kata siapa nih? Ayo pergi. Mei, tadi si Myoxin ngomong ngawur, jangan salah paham lagi ya. Mai, tadi Sek Miausian ngomong sembarangan. Jangan salah paham lagi, oke? Sek Nyausin hanya diajarkan gaya berpakaian apa enggak di akademi militer. Kok kamu enggak jawab? Ngapain gue harus jawab? Kalau tata krama pria diajarin enggak? Ya jelas enggak lah, ngapa tiba-tiba nanya gituan. Tenang aja, gue bakal jauhin dia mulai sekarang. Gaya norak banget sih. Ngasih lihat siapa? Jelek ya? Gue kira kamu suka. Gue nggak suka. Kayak kupu-kupu aneh. Ya udah, nggak bakal dipakai lagi. Please dong, ya. Kan kamu tahu udah bikin gue kesel. Cari cara deh bikin gue seneng lagi. Mei, gue salah. Gue nggak berani bikin kamu marah lagi. Sumpah. Di rumah boleh, khusus buat gue aja. Oke. Bunuh si Mei. Nah, ketangkap basah akhirnya lu. Gas, serbu. Habiskan, Xie Mei. Akhirnya ketemu juga kau, dasar. Serbu kawan-kawan. Kok ada kelompok lain muncul? Aku yang atur. Kamu yang ngatur. Hebat sekali mereka, pasti mahal banget ya. Berapa? Aku gantiin.
Nggak usah pakai uang. Terus mau apa? Gimana kalau hari ini kita urus sertifikat nikah? Kan juga harus urus itu nanti. Sebenarnya waktu itu di rumah duka aku kurang mikir. Kamu juga boleh pilih nggak nikah kok. Kenapa sih? Kamu kan juga pengusaha wanita, kok janji nggak ditepati? Kan kamu juga lihat aku tiap dikejar-kejar terus merepotkan banget. Lagi pula si Mioksin nggak salah ngomong, aku ini kasar dan kasar banget. Coba deh kamu pikir lagi. Aku cinta kamu. Aku malah nembak tanpa persiapan sama sekali. Jangan-jangan Mei merasa nggak romantis. Apa katamu? Ulangi lagi. Tadi kamu bilang diri kamu kasar dan kasar, aku nggak setuju. Dari kecil, setiap aku dihina, kamu selalu yang maju membelaku. Kamu pahlawanku. Wah, makasih ya. Katakan apa? Ulangi lagi. Kau bilang dirimu kasar dan kasar, aku tidak setuju. Sejak kecil, setiap kali aku dihina, kaulah yang selalu membelaku. Kau pahlawanku. Kalau gitu terima kasih ya. Apa kita sekarang ke kantor catatan sipil? Disetujui? Ayo. Silakan. Baik, Pak Pang. Tak masalah. Lihat apa? Reaksimu heboh banget baca bacaan jorok ya. Keluarkan lihat. Jangan telanjang kaki lagi sedingin ini. Oh, dapat biar kulihat. Lihat apa itu? Apa yang sedang kamu lihat? Lain kali jangan pakai kaki telanjang, dingin banget sih. Oh, ketemu. Sini aku lihat, ngapain kamu liatin gitu? Jangan bilang kamu semalaman ngeliatin surat nikah ini. Sayang, kamu kok gemas banget sih? Hierarki kebutuhan Maslow diajarkan di akademi militer kan? Kita sekarang sih masih berada di tingkat pertama lagi soal hidup dan mati. Makanya, sayang, jangan kepikiran adegan dewasa mulu. Aku mau berangkat kerja dulu. Bukan gitu. Oke, aku akan segera menjemputmu dengan timku. Sampai jumpa. Sayang, apa perusahaan kita sedang ada masalah? Keluarga sih kebanyakan leverage sih. Oke, aku akan segera menjemputmu bersama timku. Dadah. Sayang, apa perusahaan sedang ada masalah? Leverage si corporation terlalu tinggi. Waktu ayah masih hidup, dia minta perusahaan reformasi. Ini bikin banyak senior perusahaan kesal. Sekarang aku duduk di dewan direksi. Serasa dikepung masalah. Kalau mau reformasi perusahaan, rencanamu gimana? Aku dukung kamu sepenuhnya. Aku mau evaluasi ulang semua nilai bisnis si corporation. Ada yang digabung, ada yang dijual. Terus kita go public di AS. Tapi si corporation udah go public di dalam negeri juga udah terdaftar. Jadi kamu butuh banget tim keuangan buat bantu dual listing. Betul kan? Sekarang CEO Fang dari Huanyu udah setuju kerjasama. Aku butuh banget underwriter saham kelas atas dari Wall Street. Yang mana? Meyer Investment Bank. Tapi 2 tahun lalu, aku pernah nego sama kepala regional Asia mereka. Menurut mereka bisnis si corporation terlalu gemuk. Ditolak. Kalau Meyer sih, aku bisa bantu.
suamiku, bohong itu nggak baik loh. Selama ngelola kebun anggur C Corporation ini, aku kenal banyak pengusaha kaya. Waktu itulah aku kenal dia. Sayang, berbohong itu tidak baik. Selama beberapa tahun mengelola Vineyard C, aku kenal banyak pengusaha kaya. Kita kenal saat itulah. Oh iya, cepat beritahu aku apa saja yang kamu lakukan selama di cabang luar negeri Sie. Kenapa kamu tidak tahu apa-apa tentang diriku yang sekarang ini? Ngapain melamun? Aku tanya kamu loh. Sedih aja, kerja di C juga, tapi kamu sama sekali nggak kenal aku. Ayah bilang cabang luar negeri aman di tanganmu. Suruhku jangan ikut campur. Vineyard C di Morgo utamanya bergerak di bisnis anggur kelas kolektor, sedangkan keluarga Meyerlet itu raja minyak terkenal dari Afrika Selatan. Bisnis keluarga mereka. Minyak, finansial, semua lini ada. Wah, pengalamanmu di luar negeri cukup banyak ya. Nggak heran aura kamu beda sama waktu kecil. Mei, kalau aku bilang aku ini anggota keluarga Meyer. Mau cerita klise soal pangeran yang terbuang di masyarakat ya? Kalau kamu beneran dari keluarga Meyerlet, aku nggak pantas deket-deket. Aku nggak bohong, beneran. Aku rasa Foto kamu yang sekarang lebih bagus sih, nggak kayak foto kecilmu yang kelihatan kagok. kamu punya foto kecilku. Aku pernah memotret. Akan kubawa sekarang. Sayang, tidur lagi bareng aku ya. Buka mata langsung ketemu kamu. Bagus ya. Sayang, temani aku tidur sebentar lagi. Begitu buka mata, langsung lihat kamu. Tenang sekali. Siapa itu? Direktur ke tim akuntansi Pukin datang lebih awal. Apakah kita langsung mulai rapat daring? Tunggu sebentar. Bisa tolong pimpin rapat dulu? Sayang, jam 7 pagi sudah sibuk, terlalu capek ini. Kalau kamu menikahi putra konglomerat, mungkin nggak perlu susah payah begini ya. Malah lebih melelahkan. Kenapa? Dianggap lebih rendah, harus selalu tunduk merendah. Aku sih nggak punya niat menjilat orang kaya, jadi kamu juga nggak perlu risau dengan status. Karena kita sudah menikah, marilah saling setia melalui suka duka. Kalau begitu, kenapa kamu memilih aku sebagai suamimu? Tiba-tiba nanya gitu kenapa? Karena aku sungguh-sungguh penasaran. Ku balas tanya, kata cintamu padaku dulu itu, Tentu saja jujur, aku sudah lama menyukaimu, tapi kamu kan putri keluarga Shi. Sementara aku cuma anak angkat keluarga Shi. Kenapa tiba-tiba nanya begitu? Karena aku sangat-sangat memperhatikanmu. Aku tanya, dulu kau bilang mencintaiku. Tentu benar. Aku sudah menyukaimu sejak lama. Hanya saja kau putri keluarga He. Sedangkan aku hanya anak angkat keluarga ini. Siapa yang bilang waktu itu? Aku adalah mimpi buruk. Berpisah 7 tahun, terpisah jauh. Mimpi adalah satu-satunya cara untuk mendekatimu selama ini. Wegi, aku sangat merindukanmu. Sangat-sangat merindukan. Saat kau di luar negeri, kenapa hanya Hek Biausim yang dapat hadiah? Kenapa aku tidak? Itu ulah Hek Biausim. Jadi, selama ini kau tidak balas suratku karena tidak menerima hadiah dariku? Iya. Bukannya kau tanya kenapa aku pilih kau jadi suamiku? Karena aku mencintaimu.
Kakak ipar PT Sekuritas Chang yang sudah diatur. Mereka akan menjegal hack wiki. Cuman Fang Mian dari Huanyu terlalu sok. Susah diajak kerjasama. Fang Mian kecil itu, dia siapa sih? Ibu sudah kontak VP Maybank Investment Banking. Nyonya, broker saham Changyang sudah diatur. Mereka akan menggerogoti CMA Yi. Cuma bos Fang Mian dari Huanyu terlalu sombong. Susah diajak kerjasama. Cuma si Fang Mian itu, dia siapa pula? Ibuku sudah kontak VP Mayer Investment Bank. Nyonya, strategi ini jitu sekali. Memotong akar persoalannya. CMA Yi si ikan asin busuk ini. Sulit bangkit lagi. Ikan asin apa? Dia mah ikan mati? Ye Kun, pembunuh bayaran sampah macam apa yang kau cari? 2 kali gagal. Bajingan kecil itu masih hidup. Semuanya gara-gara si jahanam Lu Zongliang. Nona kedua. Anak itu sejak kecil selalu bikin gelisah. Kemarin lagi, main pura-pura tidak tertarik sama aku. Aku melihat tampangnya yang ganteng. Bolehlah main-main sebentar. Kak Zongliang, aku kangen kamu sampai gatal hati ini. Kamu kangen aku nggak? Maaf lupa mute. Lain kali tidak akan terulang. Sayang, aku angkat telepon dulu. Cepat balik nemenin kamu. Pak Lu, urusan yang Bapak minta kami selidiki sudah ada kabarnya? Siapa yang memesan? Dengan harga 3 kali lipat beli info ini. Ular merah dari luar negeri yang bertindak. Tidak mau membocorkan nama. Kalau begitu, beritahu Elang Kelabu bilang waktunya makan ular. Drama pendek Xiao Hongshu, Femang drama pendek. Pak Lu, kabar yang Anda minta saya selidiki sudah ada? Siapa yang memesan? Bayar 3 kali lipat harga untuk beli informasi ini, itu ular merah dari luar negeri. Tidak mau bicara sepatah kata pun? Kalau begitu, kontak Elang Abu, bilang pada mereka waktunya makan ular. Kakak Zongliang, kenapa kamu blokir WeChat-ku? Nona kedua, aku sudah resmi menikah dengan Mei Yi. Harap Anda jaga sopan santun. Bahkan cincin kawin pun tidak ada, si Mei kan tidak kekurangan uang. Kakak Zongliang, kamu benar-benar menyedihkan. Menyedihkan? Aku sekarang pria paling bahagia sejagat raya. Aku punya bukti kuat Mei membunuh ayah, mau lihat? Mana buktinya? Jangan buru-buru. Kak Ipar, kita berselingkuh di belakang kakak yuk. Maaf, aku tidak punya hobi yang tidak jelas begini. Langsung saja bilang apa maumu. Aku mau semua saham keluarga Xi di tanganmu, tentu saja. Kecuali buktinya, aku akan bantu kamu masuk kelas atas Shencheng. Aktingmu payah sekali, lebih baik jauhi aku mulai sekarang. Aku muak secara fisik sama kamu. Kapan acara lelang perhiasan yang kamu bilang tempo hari? Cincin berlian termahal itu dari keluarga kerajaan mana? Ya, aku berencana hadir. Sayang, aku rapat dewan direksi. Kebetulan aku juga ada hadiah untukmu. Hadiah? Hadiah apa? Sudah terdaftar nikah. Punya sertifikat legal. Pak Lu, silakan duduk di sini. Kalau ngomongin senioritas, Lu Zongliang, lu nggak pantas duduk di tempat utama. Nah, mau tanya dong, pakai patokan senioritas apa? Duh, kalau soal ngomongin kerjaan ogah-ogahan, situ harusnya duduk di kursi gue. Saham segitu doang, pantasnya cuma berdiri. Gue pegang 4,3% saham perusahaan. Dasar anak kecil, jaga sopan santun. Nanti gue marah loh. 20%, bukan apa-apa tuh. Ngapa sok jago sih lo di sini? Lu Zongliang, jangan kira gue nggak usut latar belakang lo. Saham lo cuma 1,8%. Lopan, siapa bilang? Masuk. Nona Xie, ini perjanjian hibah di mana Pak Lu mengalihkan seluruh saham keluarga Xie atas namanya kepada Anda. Silakan dicek.
Sayang, ini mahar buat kamu. Hadiah kecil, jangan ditertawakan ya. 28%. Bikin orang pada tertawa terbahak-bahak, Wakoko. Masuk. Ini perjanjian hibah saham Xie dari Bapak Lu untuk Anda. Silakan ditinjau. Sayang, ini maharku untukmu. Hadiah kecil sebagai rasa hormat. Bikin orang ngakak sampai copot giginya, Kakak. Permisi, sekadar koreksi. Bapak Lu Zongliang memegang saham Xie Group. Bukan cuma 1,8%. Tapi 21,8%. Apa? Asisten ya. Tempat duduk pemegang saham kecil ini kami tarik. Mulai hari ini kursi diatur berdasarkan persentasi saham. Suruh dia dengar rapat dari luar. Siap. Sekadar peringatan untuk kalian semua. Ada yang menganggap istriku terlalu muda jadi direktur utama. Lalu seenaknya menindasnya. Coba pikir, mulai hari ini siapa pemegang saham terbesar? Dialah yang punya kuasa mutlak di Xie Group. Keren banget pas dia galak. Rapat dimulai. Ada masalah lain, rapat ditutup. Bangun ya. Udah musim dingin, jangan lupa kaos kaki nanti masuk angin. Tadi pergi kemana? Polisi bilang ada petunjuk baru dari CCTV. Petunjuk apa? Ukuran sepatu pelaku 43. Laki-laki. Pasti ya, Kun? Ya, Kun. Dia tahu sepatu hak tinggimu edisi terbatas, lalu beli KW Super. Dia cuma mau nyalahin kamu. Kamu masih ingat kan kakinya pernah keseleo? Gak heran deh gaya jalan si pelaku di video pengawasannya aneh banget. Asisten ya. Kaki kamu kayaknya keseleo ya. Mau ke rumah sakit periksa nggak? Nggak usah, keseleo pas turun tangga aja remeh. Masih ingat tidak kakinya pernah terkilir? Pantas saja di rekaman CCTV, cara jalan pelakunya aneh. Asisten YA, kakimu kayaknya terkilir. Mau ke rumah sakit? Nggak perlu, cuma terpeleset waktu turun tangga, nggak apa-apa. Aku sama sekali nggak pernah curiga padanya. Sebenarnya Sunwei dalang utamanya. Sunwei. Mantan suami Sunwei itu saudara jauh ya Kun. Sunwei nikah lagi sama Paman Xie sebelum bercerai, dia kena kasus bigami. Makanya menurut hukum waris, dia dan Jim Yoksin nggak dapat sepeser pun. Makanya mereka merencanakan ini, pengen menggelapkan harta Paman Xie secara diam-diam. Padahal papaku baik banget sama mereka. Mereka? Jangan khawatir dulu. Buktinya? Sudah saya serahkan ke polisi. Nah, mereka lagi mau menangkap, jangan dipikirin lagi ya. Sayang, biar aku peluk lagi sebentar. Aku hari ini ada acara salon, ngebosenin banget. Kamu nggak usah ikutan. Kalau nggak karena mau menjumpai eksekutif My Investment, aku temani kamu tidur lebih lama. Sudah sampai segini, aku harus jujur ke Mei soal identitasku. Kesempatan kali ini saja. Katanya mau tidur lagi dong. Pak G, saya satu kampus MBA sama adik iparmu. Urusan perusahaan Xie tolong diperhatikan ya, Maye beda sama investasi lain. Mereka sepenuhnya dikendalikan keluarga Maye, saya juga harus dengar bos. Pak G, putri saya kuliah seni di luar negeri. Katanya hobi Anda koleksi lukisan Renaissance. Hari ini sengaja saya ajak dia minta petunjuk sama Anda, Pak G.
Sudah sampai ya. Baiklah, kalau begitu kamu langsung saja masuk temui aku. Sayang, Dua nenek sihir itu apa bagusnya sih dilihatin? Kamu ini udah hampir kaku aja ngeliatin. Nggak tidur lagi? Aku rindu. dua lalat itu? Terus kerumun di sekitar eksekutif Mayer sampai aku nggak bisa menyapa. Pengen kenalan? Ayo, aku ajak sapa-sapa. Short series Bongbang, short series Xiaohongshu. Sayang, apa bagusnya sih dua perempuan tua itu? Lihat aja matamu melotot terus. Gak tidur lagi, kangen sama kamu. Dua lalat itu selalu ngerubungin eksekutif Maya, bikin aku nggak bisa deket-deket. Pengen kenalan? Ayo aku ajak sapa. Ngobrol apa nih? Lu Zongliang, dasar kau hantu gentayangan. Di mana-mana selalu ada bayangan anjing sepertimu. Bapak siapa namanya? Pak G, dia mantan anak angkat bos kita Ji. Sekarang jadi suami yang pindah ke keluarga Shemeyi, orang rendahan. Jaga mulutmu. Shemeyi, kenal nggak sama Direktur G ini? Direktur G ini wakil direktur Maye Investment Bank. Sekaligus teman baik mamaku. Kau dan anjingmu siap-siap aja makan angin. Pak G udah setuju bakal short selling si grup. Ini short selling C Group? Apa dengarku benar? Gimana? Takut kan? Lauren, sini. Bos katanya kan mau dinas ke New York. Maaf Pak Lu, aku terlambat. Bos, ini Bapak. Bapak ini anggota keluarga Maya, eksekutif sekarang. Dan mayor kecil, marga Tionghoanya Lu. Lauren. Nona ini bilang, bawahanmu, karyawanku, mau menjatuhkan perusahaan istriku, betul? Tidak, sama sekali tidak Tuan Lu. Aku sama dia tidak akrab. Jangan pada tertipu sama dia. Lu Zongliang, kau cuma hanya salah satu anjing keluarga Xie. Mana mungkin jadi penerus keluarga Mayer? Lauren, aku ingat salon ini juga kan hasil kerja sama kita. Iya benar. Bawa mereka keluar. Silakan berdua. Mei, aku nggak pernah maksud nipu kamu. Sebenarnya aku sangat takut kalau kamu tahu identitasku nanti kamu akan meninggalkanku. Mei, aku tidak pernah bermaksud membohongimu. Sebenarnya aku takut. Takut kalau kamu tahu identitasku, kamu akan meninggalkanku. Memang aku pernah bilang aku tidak mau direndahkan, selalu mengalah. Tidak akan, milikku adalah milikmu. Nah, kita tetap seperti sebelumnya, tidak akan ada yang berubah. Termasuk perasaanku padamu, selamanya tidak akan berubah. Aku bersumpah. Sayang, kita sudah resmi menikah. Kamu tidak bisa mundur lagi. Bicaralah denganku dong, tolonglah. Kamu juga tahu, aku ini sangat keras. Nah, kalau berani bertindak sewenang-wenang, aku pasti tidak akan memaafkanmu. Tidak mungkin. Aduh, sayangku yang paling baik. Cinta. Bu, menurut ibu apakah Yekun akan kabur? Dia tidak berani. Sunwei Shemiaoxin, kalian terlibat pembunuhan Shezong. Polisi menangkap kalian sebagai tersangka. Tidak mungkin. Kami tidak membunuh. Yekun sudah mengaku semuanya. Bawa mereka. Dimengerti. Polisi sudah membawa Sunwei dan putrinya ke pengadilan. Aku membobol akun luar negeri Shemiaoxin, menemukan bukti dia menyewa pembunuh. Tampaknya mereka harus menghabiskan sisa hidup di penjara. Sayang, mulai sekarang hanya kau keluargaku satu-satunya. Bodoh, keluargaku adalah keluargamu. Kakek masih menunggumu. Oh iya, hadiah apa yang harus kubawa saat pertama kali ketemu kakek? Apapun yang kamu beli, kakek pasti suka. Sayang,
Kamu adalah anugerah terindah dari langit dan aku diutus untuk melindungimu. Tanggung jawabku adalah mengenalmu dan jatuh cinta padamu. Melindungimu. Tak akan pernah meninggalkanmu.